wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Alhamdulillah teman-teman, saya insya Allah akan sharing sedikit ilmu yang mungkin akan menjadi permasalahan atau kerisauan hati bagi beberapa seorang online marketing di luar sana ataupun seorang content creator. Yaps, ini tentang content marketing. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai permasalahan konten ini, yuk teman-teman di sini kita samakan persepsi kita dahulu, kita samakan pengertian kita dahulu mengenai konten. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia baik melalui media ataupun melalui produk elektronik. Jadi di sini teman-teman sudah mengerti ya, konten dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri pengertiannya seperti itu. Baik, dari sini mungkin teman-teman sering kali melihat salah satu ungkapan mengenai konten, yaitu konten is king. Konten adalah raja. Ungkapan ini menunjuk bagaimana pentingnya peran konten dalam dunia online marketing maupun pada online creator. Secara garis besar, konten media online terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah teks. Teks yaitu konten berupa tulisan yang berisi ulasan, kajian, analisis, deskripsi, definisi, ataupun pengertian. Yang kedua ada konten gambar. Ada salah satu ungkapan yang mengatakan bahwa satu gambar bernilai 1000 kata. Nah, konten gambar ini sering kita temui di Instagram. Nah, Instagram populer banyak mengandung konten gambar karena mewajibkan penggunanya untuk update status berupa foto ataupun video. Sehingga kembali ke ungkapan yang pertama tadi, satu gambar bernilai 1000 kata. Oleh karenanya konten gambar ini banyak disukai oleh para pengguna media sosial. Yang ketiga ada konten infografis. Infografis adalah representasi visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas seperti pada papan, peta, jurnalisme, penulisan teknis, dan pendidikan. Ada konten meme. Kita tentu sudah tahu dengan jenis konten ini, yaitu gambar lucu berisi sindiran ataupun kritikan. Meme sangat populer di kalangan pengguna internet yang lebih muda. Meme sering berupa video atau gambar dengan teks lucu yang biasanya menjadi viral. Yang kelima ada konten video. Konten video ini cenderung berdurasi beberapa menit, memungkinkan penjelasan singkat tentang apapun yang ingin dijelaskan oleh videografer, bisa berdasarkan humor atau pembelajaran dan sangat bagus untuk dinikmati semua orang. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis konten, kali ini kita akan membahas kenapa sih konten ini sangat penting bagi kita ketahui, terlebih bagi kita seorang online marketing. Di kalangan populer, terkenal seperti yang saya bilang tadi ada istilah konten is king. Di bahasa Indonesia mungkin bisa kita terjemahkan konten adalah raja. Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih konten sangat penting sampai disebut raja? Tanpa konten, baik sosial media marketing ataupun usaha SEO tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Coba bayangkan, jika teman-teman hanya membuat akun bisnis di Facebook ataupun akun bisnis di Instagram tanpa merilis konten secara teratur, maka akun bisnis tersebut tidak akan berbuah apa-apa. Begitu juga di website atau blog bisnis yang kita buat. Akun website atau blog yang kita buat yang tidak pernah diupdate konten-kontennya tidak akan membuahkan hasil apapun di bisnis kita. Nah, kalau sekarang masih ada yang mengatakan, ngapain sih bikin-bikin konten, bikin capek-capek aja. Atau belum mulai, tapi udah merasa takut duluan nih, gimana kalau ada yang komentar buruk pada konten yang aku buat. Nah, teman-teman di sini ketika memulai sesuatu akan sangat mungkin kita menemukan orang-orang yang suka dan nggak suka dengan kita. Pertanyaannya adalah kita membuat konten untuk orang yang suka atau yang nggak suka dengan kita. Mereka yang nggak suka dengan konten kita adalah mereka yang bukan target dari konten kita. Jadi nggak perlu dipikirin lagi. Kembali lagi nih ke tujuan dan niat kita dalam berkonten. Kalau niat dan tujuan kita berkonten adalah untuk berbagi manfaat,
Kenapa harus takut? Oleh karenanya, di sini sama-sama kita garis bawahi bahwa tujuan kita membuat konten adalah fokus memberi manfaat. Orang-orang di luar sana akan sadar bahwa konten yang kita buat memiliki tujuan yang jelas dan tujuan yang mulia. Nah, sampai di sini sudah paham ya mengenai pentingnya konten dan jenis-jenis konten. Jika ada yang ditanyakan, boleh banget nih komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.